Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik lagi. Yang pertama adalah S, yang kedua adalah AMRT, yang ketiga adalah MAPI, yang keempat adalah LPPF, dan yang terakhir adalah SMMT. Oke, langsung saja kita akan analisa. Yang pertama, S hari ini ditutup menguat 4% di harga 650. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan ini masih ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal S ini sudah turun ya teman-teman. Kalau dilihat dia ini sudah downtrend parah dari beberapa tahun, sekitar 2 tahun mungkin. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja, tapi waktu ada koreksi volumenya pun cukup besar. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk S? Untuk S saya rasa dia ini saham downtrend, jadi sudah pasti kalau trading di saham downtrend teman-teman harus hati-hati. Untuk kondisi saat ini jika teman-teman ingin memiliki saham E, saya sarankan untuk wait and saja dulu ya teman-teman, karena saat ini mungkin masih belum bagus untuk dibeli karena nanggung. Jadi resistennya ada di harga 655 dan saat ini dia ada di harga 650. Supportnya ada di 615, jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu. Tunggu saat dia break resisten atau malah turun ke support sekitar 6%-an. Seperti itu untuk saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah AMRT. AMRT hari ini ditutup terkoreksi 1,25% di harga 2.360. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, AMRT satu mingguan ini ada akumulasi oleh TP. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal AMRT ini menarik ya teman-teman kalau menurut saya, karena dia ini sedang uptrend dari beberapa bulan yang lalu. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya masih biasa saja, tapi bagus saat ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya masih rata-rata, jadi masih belum ada condongan antara pembelian dan penjualan. Lalu gimana untuk AMRT? Untuk AMRT saya rasa dia sudah naik sangat tinggi ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini supportnya ini kira-kira di harga 2230. Jadi kalau sekarang saya lebih memilih wait and see dulu. Kita lihat dengan Fibonacci retracement, dan terbukti AMRT ini sudah naik tinggi sekali melebihi Fibonacci 1618. Jadi supportnya kira-kira di mana, yaitu adalah di sekitar harga 2230. Untuk teman-teman yang ingin memiliki saham AMRT, saya sarankan untuk wait and see aja dulu, tunggu saat dia ada koreksi. Seperti itu untuk AMRT. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah MAPI. MAPI hari ini ditutup menguat 3,70% di harga 1120. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary satu mingguan ini MAPI ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal MAPI ini juga menarik ya teman-teman, karena dia ini sudah uptrend. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya juga menarik. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atasnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk MAPI? Untuk MAPI saya rasa ini juga menarik ya teman-teman, tapi kalau dilihat dari kondisi saat ini per hari ini, saya rasa saya lebih memilih wait and see saja dulu, karena resistennya ada di harga 1160 dengan support di harga 1080. Kalau beli sekarang resiliennya ini sama, yaitu 3% banding 3%, jadi tidak menarik. Saya lebih condong membeli di support saja di harga 1080. Seperti itu untuk MAPI. Untuk kondisi saat ini saya lebih memilih wait and see aja dulu. Oke, lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah LPPF. LPPF hari ini ditutup terkoreksi 2,46% di harga 3.950. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat broker summary, LPPF ini ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal LPPF ini sebenarnya menarik ya teman-teman, tapi dia sudah mulai berubah arah, yaitu menjadi saham downtrend. Kalau dilihat dari volume pun ini sudah biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atasnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya konstan jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk LPPF? Untuk LPPF saya rasa ini sudah berada di support 3.950.
Jadi jika teman-teman ingin spike buy, maka sekarang saatnya. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Karena risk rewardnya ini juga lumayan menarik ya teman-teman. Jadi sekitar 5%an di harga resisten. Kalau dilihat kemarin itu saat dia turun ternyata sudah ditarik lagi, jadi ini merupakan salah satu support minornya. Seperti itu LPPF, jadi menarik untuk dipantau, sesuaikan saja dengan trading plan teman-teman. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah SMMT. SMMT hari ini ditutup ARB 6,93% di harga 805. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, kalau dilihat dari broker summary ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal LPPF ini sebenarnya menarik ya teman-teman, karena dia habis saja bagi-bagi dividen. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya menarik. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke atas, baca di atasnya juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari salah satu RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini teman-teman, meskipun dia berada di support, tapi saya tidak menyarankan untuk membeli ya teman-teman. Kenapa? Karena saat ini dia sedang bagi-bagi dividen dan ditutup ARB. Bisa saja besok dia masih melanjutkan ARB yang kedua dan ditutup terkoreksi. Jadi saya lebih memilih wait and see saja dulu, meskipun hari ini sudah berada di support, tapi itu terjadi karena dia sudah bagi-bagi dividen. Kalau dipantau memang ini menarik ya teman-teman, karena terdapat open gap down, jadi untuk lanjutannya dia kemungkinan besar akan menutup open gap down ini. Seperti itu, jika teman-teman ingin memantau dan memanfaatkan momentum saat terjadi penutupan open gap down, maka bisa spike buy di harga bawah saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.